Kita bahas RI2 boleh? Ayo. RI2. RI2 Research Index. Oh, Research Index. Integrity Index. Tapi ya kita bolehlah dari RI2 yang satu itu. Terkait RI2 itu siapa ya? RI2 ya pokoknya adalah beliau yang ditugaskan ke Papua katanya. Gitu ya. Oh iya. Bertugas di Papua. Tapi saya akan bahas dari sisi lowongan kerja nih atau lapangan kerja. Pak Gembul. 19 juta yang dijanjikan. Gimana sih itu? Ya itu saya juga tidak tahu itu landasan perhitungan kenapa bisa menyerap 19 lapangan pekerjaan. Yang jelas kemarin pemerintah memang mengeluarkan hasil perhitungan mereka bahwa pengangguran di Indonesia itu turun. Dari 7, sekian persen berubah menjadi 4, sekian persen. Itu data rilis dari BPS kalau nggak salah bulan Juni. Nah, kenapa angkanya bisa seperti itu? Sedangkan kita melihat di lapangan bahwa orang-orang pengangguran itu semakin banyak. Setiap lowongan pekerjaan dibuka itu langsung gercep banyak banget gitu, ribuan. Nah, ternyata ada sedikit kecurangan di sini, Pak. Jadi kecurangan yang dimaksud itu adalah ternyata pemerintah itu tidak berhasil menyediakan lapangan pekerjaan, bahkan cenderung turun dari tahun ke tahun. Jadi dari awal pemerintahan Pak Jokowi sampai sekarang, lapangan pekerjaan di Indonesia itu turun dari, ini yang formal ya, sektor formal. Penyerapan di sektor formal itu turun dari kisaran 8 juta sampai 1 juta saja. Jauh banget ya. Jauh banget. Jadi ini sepanjang pemerintahan Pak Jokowi itu turun berarti 7 juta. Dan dari situ lulusan universitas lebih sedikit lagi yang diterima di sektor formal. Karena apa? Ya karena kita mengetahui sendiri ya. Kita misalkan perusahaan-perusahaan kita ketar-ketir dihajar Cina, kemudian dihajar Amerika Serikat kemarin dan sebagainya. Kita bisa dibilang setiap 1 bulan ada saja perusahaan kita, pabrik-pabrik manufaktur kita yang bangkrut. Ada saja setiap bulan. Jadi sebenarnya lapangan pekerjaan kita itu menyusut. Tapi di mana data tiba-tiba pemerintah mengeluarkan bahwa kita penganggurannya turun, diantaranya adalah dari ojol. Itu dianggap tidak pengangguran lagi. Dianggap tidak pengangguran lagi. Kemudian konten kreator di Indonesia 17 juta orang. Nah, jadi konten kreator bahkan yang tidak memiliki penghasilan sekalipun itu dimasuk ke kategori tidak menganggur. Oke, jadi dimasukkan ke dalam kategori nggak menganggur itu ya? Dan luar biasanya apa, Pak? Luar biasanya adalah konten kreator itu kan sebenarnya adalah pekerjaan yang hampir tidak ada kontribusinya dari pemerintah. Bisa dibilang. Bahkan kalau kita mau buka-bukaan, konten kreator di Indonesia adalah sebuah profesi yang sudah ada sejak 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Betul kan ya? Ya. Tapi pemerintah baru mengakomodasi dalam sebuah dirjen itu baru bulan lalu. Catat, ini sekarang bulan apa? Bulan Juli ya? Bulan Juli. Nah, bulan Juni atau bulan Mei itu mereka baru mendirikannya. Artinya apa? Artinya pemerintah gak ngapa-ngapain, tidak mengantisipasi, tidak mengakomodasi, biarkan sudah menjadi sangat besar, baru mereka kemudian mendirikan dirjennya dan mengaku bahwa ini lapangan pekerjaan, menyediakan lapangan pekerjaan. Berarti diklaim juga sama pemerintah. Padahal pemerintah gak ngapa-ngapain dalam hal ini gitu. Nah, jadi akhirnya memang mungkin ya 19 juta lapangan pekerjaan itu dari sektor-sektor yang sektor-sektor non formal gitu. Sektor-sektor seperti kita yang seperti ini. Nah, tapi ini juga kan sebenarnya menciptakan kerentanan ekonomi yang luar biasa, karena kalau misalkan di dunia formal, di pekerjaan formal, kita dapat tunjangan, kita dapat hak-hak kita ya, termasuk juga berserikat, hak untuk dapat pensiun, hak untuk kecuali hak untuk marah-marahin pejabat gitu ya. Itu nggak boleh. Tapi bukan sama Gembul ya. Nah, itu tidak. Tapi di sektor informal itu sama sekali nggak ada kan, nggak ada yang seperti itu. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan ekonomi di Indonesia itu sebenarnya sangat-sangat rentan. Sangat rentan. Jadi kalau misalkan dibilang kita berhadapan dengan krisis tuh berkali-kali. Ketika kita krisis tahun 2008, kita tuh berhasil melewatinya. Karena sirkulasi uang di bawah tuh stabil. Jadi walaupun ekspor agak kegejlok, impor ada kegejlok gitu, tapi di
sirkulasi uang di bawah itu relatif baik gitu. Nah sekarang kalau misalkan ada krisis ekonomi lagi, maka kita tuh gak akan bisa se-survive itu, gak akan bisa bertahan seperti itu lagi karena di atas kita keropos, di bawah rakyat kita juga sebenarnya sangat-sangat keropos. Mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan terjebak sama judol dan lain sebagainya. Sampai bisa dibilang upah minimum regional yang kita maksud itu sebenarnya adalah upah maksimum regional. Upah maksimum ya jadinya. Iya karena UMKM misalkan untuk berani menggaji UMR itu udah jadi impian. Iya nggak bisa lah. Jadi kita tahu lah warung di pinggir jalan itu. Iya betul. Itu nggak bisa gaji segitu. Pas di bawah pasti jauh ya. Tetangga saya tuh punya baru mau menikahkan anaknya, harapannya sesimpel bahwa ya semoga dapat yang gajinya UMR gitu. Segitunya ya. Segitunya. Jadi UMR tuh semoga dapat UMR gitu. Itu minimum. Dan kalau misalkan kita hitung-hitung yang dimaksud dengan UMR itu juga kan sebenarnya tidak realistis. Ini kan Jakarta kan. Jakarta biaya ideal untuk hidup di Jakarta per orang itu sekitar 15 jutaan. 15 juta? Iya. Kita bisa ngakalinnya. Bisa jadi misalkan pengeluaran kita jadi seorang tuh 3 juta sebulan gitu. Tapi itu berarti melakukan tindakan-tindakan yang ilegal. Misalkan gini, kan biaya pengeluaran itu harusnya 15 juta. Tapi kita bisa 3 juta dengan cara apa? Pas kita bikin usaha, kita nggak bikin toko, tapi kita jualan di trotoar. Itu ilegal kan sebenarnya kan? Betul. Tapi terpaksa rakyat kita lakukan itu karena apa? Karena kalau tidak, dari mana gaji 15 juta sebulan per orang itu? Nah, atau misalkan kita jajan bakso. Jajan bakso di trotoar pula kan? Jajan bakso di trotoar, ternyata sausnya itu yang tidak sesuai dengan BPOM. Yang sebenarnya bahan-bahannya itu bukan saus beneran gitu kan, tapi zat-zat yang lain gitu kan, diwarnain doang sama digulaan doang gitu kan, ya seperti itu. Nah jadi pengeluaran kita per bulan per orang itu 15 juta. Jadi kalau misalkan satu keluarga ya sekitar 40 sampai 45 juta untuk satu keluarga itu. Biaya hidup layak gitu. Biaya hidup layak. Biaya hidup minimum lah. Minimum malah. Minimum. Nah untuk sehat ya, untuk sehat, kemudian untuk hidup baik-baik saja itu segitu. Nah, tapi sekarang kita dapat UMR itu sekitar Jakarta tuh 5 atau 6 jutaan ya. 5,2. Sebulan per keluarga. Per keluarga. Ya itu kan per keluarga kan. Hanya suami yang kerja ya, per keluarga jadi. Per keluarga. Nah, jadi betapa jomplangnya kita. Jadi ditambah lagi dengan kemustahilan kita misalkan untuk mendapatkan rumah. Ya kalau gaji UMR 5 juta. Terus harga rumah di Jakarta tuh 800 sampai 1,2an lah. Wajarnya gitu, harga rumah segitu. Nabungnya berapa tahun, Pak? Dan misalkan ketika kita sampai kita bisa nabung dalam 40 tahun. 40 tahun kemudian harga rumah itu bukan segitu, Pak. Dan naiknya luar biasa ya. Nah, jadi kemustahilan orang-orang masyarakat Indonesia untuk beli rumah di waktu hidupnya kayaknya nggak akan kekejar gitu. Nah, terus udah begitu pemerintah mengklaim bahwa kami bisa membuka lapangan pekerjaan sampai 19 juta orang. Halo. Sudah sampai mana sekarang gitu ya. Nah, tapi ada pertanyaan saya gini, Pak Gembul. Dalam bentuk apa sebetulnya pemerintah itu harus menyediakan lapangan kerja? Karena bukankah dengan kemarin ada yang menganggap berhasil ya, Indonesia nego dengan US, Amerika Serikat. belum pertanyaannya. Akhirnya bisa turun tarif ekspor kita ke mereka. Mungkin bisa jadi hidup tuh perusahaan di Indonesia. Akhirnya apa? Menyerap lapangan kerja. Belum cukupkah itu dari point of view-nya Pak Gembul? Ya, saya nggak tahu ini bisa disebut sebagai kemenangan diplomasi Pak Prabowo atau kekalahan gitu. Karena memang sebenarnya bukan salah Pak Prabowo untuk dapat segini, tetapi kita tuh relatif tidak memiliki daya tawar di hadapan Amerika Serikat. Jadi kita memang ekspor ke Amerika Serikat dan jumlahnya lebih banyak daripada kita impor ke mereka. Jadi ya beberapa belas juta dolar atau berapa ya saya lupa. Nanti dicek lagi. Saya juga nggak ini. Nah jadi kita tuh sebenarnya
ke Amerika Serikat itu lebih banyak ekspornya. Jadi surplus kita tuh di situ. Tapi ekspor kita ke Amerika Serikat itu adalah barang-barang yang sangat mudah tergantikan. Yang kita tuh, yang Amerika Serikat tuh gak butuh-butuh amat. Jadi misalkan kita ekspor ke Amerika Serikat tuh apa sih? Ya paling tekstil, sepatu gitu ya. Kemudian ya beberapa barang-barang tambang gitu. Yang itu Amerika Serikat bisa dapatkan dari negara yang lain. Kalau misalkan mau. Jadi ketika misalkan Amerika Serikat naikin sampai 32% yang kemarin itu gitu. Itu asli akan menjatuhkan ekonomi Indonesia. Karena kalau barang-barang Indonesia naik sampai 32%, yang berarti orang harus membayar 132% untuk setiap produk yang kita jual ke sana, ya lebih mahal. Maka kata orang-orang Amerika, ya udah daripada gitu kita beli aja yang dari Vietnam, misalkan begitu, atau kita beli aja yang dari negara-negara yang ada di Amerika Latin gitu. Dan atau bahkan mereka juga bisa aja misalkan melakukan manuver-manuver yang lain gitu. Vietnam emang udah turun gitu ya, sama sekarang 20%. Cuman maksudnya karena kita nggak punya daya tawar, karena barang-barang yang kita jual ke Amerika Serikat itu adalah barang-barang yang bisa didapatkan dimanapun. Jadi kita terpaksa harus menjual yang lain. Jadi kesepakatan akhirnya oke, saya turunkan 19% gitu ya. Wah alhamdulillah gitu ya, seneng banget gitu. Ya karena kita nggak punya daya tawar lagi. Kalau misalkan Amerika Serikat kan minta nanti lahan pertaniannya harus ngambil dari kami gitu ya. Itu juga kan sebenarnya menghabisi. Kan kita tuh lagi mau upaya swasembada pangan. Kita mau upaya efisiensi. Kita mau hilirisasi dan sebagainya. Nah, itu pintu-pintu masuk untuk program-program kita tuh sebenarnya dimatikan sama Amerika Serikat dalam hal itu. Tapi Indonesia tuh nggak punya pilihan. Ya udah mau pilihan apa lagi, ya udah segitunya aja gitu. Jadi skema-skema yang apa tuh udah dikasihin semuanya ke Amerika Serikat, udah dikasih pemanis semuanya, please agar tarif kita tuh ya 19%. Jadi saya nggak tahu apakah itu kemenangan diplomatik atau apa dari begitu banyak kacamata. Saya nggak bisa memutuskan gitu. Kalau menurut Pak Gembul nih, untuk bisa turun 32 ke 19 itu akhirnya banyak banget nih yang kita tuker ya. Iya banyak. Itu adalah yang kita sodorkan atau itu yang mereka minta sebetulnya? Jadi analisisnya aja nih ya. Kita tuh kan 2 kali ya, 2 kali dibom sama Amerika Serikat itu 32 gitu. Pas yang pertama itu Indonesia 32 itu tuh pas Indonesia baru gabung ke BRIC, dikasih langsung 32%, langsung diplomat kita kan dikirim ke Amerika Serikat dengan berbagai paket-paket murah. Pak Frisva gini-gini, baru di tengah jalan, baru di pesawat, Amerika Serikat langsung cabut. Terus bilang bahwa negara-negara di luar sana itu menjilati pantat kita, gitu kan ngomongnya gitu kan? Iya ingat tuh. Jadi Indonesia itu termasuk yang menjilat pantatnya Donald Trump sebenarnya, dan Indonesia tuh bangga dengan itu. Ya karena takut loh, Indonesia tuh panik luar biasa pada waktu itu tuh. Nah kemudian Amerika Serikat, tapi kemudian ketika itu langsung ditunda dulu gitu kata Amerika Serikat. Donald Trump tuh apa ya, pebisnis yang handal lah ya. Kita tuh nggak tahu apa tawaran dia ke kita tuh apakah karena dia lagi kepepet atau karena dia lagi superior gitu. Kita tuh nggak yakin gitu. Bahkan analis-analis juga dalam hal ini tuh langsung pecah pendapat kan, perbedaan pendapat dalam hal ini. Tapi yang jelas pas pertama kita digoncang itu langsung diplomat kita dikirimin, Pak paket-paket pokoknya hapus jangan gitu ini. Jadi kita tuh udah ngasih ke mereka tuh Pak, ini nanti kami beli ini nanti ditukar dengan ini, itu banyak sekali yang ke Amerika Serikat tuh. Nah jadi kemarin ketika akhirnya Pak Prabowo langsung bernegosiasi dalam tanda kutip, ya memang banyak paket-paketan, termasuk ngapain juga Boeing kita harus beli ke sana gitu kan. Betul, harus dari sana gitu. Ya ngapain, kenapa harus Boeing beli? Ya kan kita beli aja bisa dari Airbus gitu atau dari mana gitu. Tapi ya maksudnya kita selama ini juga belinya Boeing gitu kan. Ya cuman maksudnya kok harus dipaksa gitu. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya itu mungkin pilihan yang paling menarik untuk ditukar ya. Mereka udah mikirin itu kali ya. Iya, yang berbagai paket ini cap cip cup nih kayaknya ini dan ini dan ini dan ini gitu ya. Iya, yang paling saya khawatirkan itu adalah pernyataan Pak Donald Trump yang terakhir. Yang dia bilang bahwa Amerika Serikat punya akses penuh terhadap Indonesia. Luar biasa itu ya. Kalau saya nggak tahu sih pikiran, tapi
mungkinkah itu maksudnya ke arah penguasaan sumber-sumber daya alam kita, barang tambang, termasuk juga nikel. Karena yang Amerika Serikat sangat butuhkan dalam perang dagang itu kan sumber-sumber daya alam yang berbentuk mineral-mineral, yang dalam bentuk barang-barang tambang dan hal yang semacam itu gitu. Jadi ketika mereka bilang bahwa mereka penuh bisa mengakses Indonesia, saya curiga mereka memang ngincernya adalah sumber-sumber daya alam Indonesia yang itu. Jadi ketika Indonesia mungkin menerapkan hilirisasi bahwa kita tidak akan jual nikel kita kecuali setelah diolah begini dan begitu. Pak Prabowo juga sudah bikin pabrik katoda itu di mana yang dekat itu. Di situ juga gitu. Nah, tapi ketika Amerika Serikat sudah seperti ini datang, mungkin aja dihentikan dan kemudian Indonesia punya kebijakan baru, yaitu tidak boleh mengekspor biji nikel mentah kecuali ke Amerika. Wah, nah, itu kayaknya sih Amerika bakal nuntut itu. Saya bisa sampai ya. ke sana ya, gitu ya. Ya, itu kekhawatiran. Memungkinkan ya. Karena dari narasi judulnya aja Iya. mempunyai akses yang tidak terbatas kan. Iya betul. Artinya sumber-sumber yang belum digali pun mereka bisa pemetaannya gimana sih? Mungkin gitu ya. Iya. Salah satu yang orang awam nih, saya orang awam tentang Iya, tambang saya nih. juga Mungkin awam. gitu ya. Jadi ya itu kan Amerika Serikat tuh nyarinya kan itu kan untuk karena baik Cina maupun Amerika Serikat sekarang tuh lagi mengkapitalisasi ekonomi hijau, ekonomi biru gitu. Ya. Dimana sekarang tuh energi harus bersih. Kemudian ya pembangkit listrik dan sebagainya itu juga harus bersih gitu. Kan begitu. Nah, karena semuanya itu harus bersih, termasuk salah satunya itu adalah mobil listrik gitu. Dan mobil listrik itu pakai baterai. Nah, baterainya itu ya harus didapatkannya dari tambang-tambang, diantaranya adalah tambang dari Indonesia. Nah, kalau Cina sudah mandiri dengan pertambangannya itu, Amerika Serikat kan sekarang membutuhkan lebih banyak untuk bisa mengalahkan Cina. Jadi mungkinkah itu yang diincar sama Amerika Serikat gitu? Kita lihat aja berarti ya. Kita lihat ke depan nanti kayak gimana sih.